Saya izin untuk membacakan sedikit tentang beliau. Mas Rian ini sudah bertahun-tahun yang juga bekerja di Fauna Flora Internasional, uh, juga menjadi konsultan di sebuah lembaga namanya Gaya. Dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi, bertanya-tanya tentang wildlife biologist kepada Mas Rian, dan beliau juga sudah mengeluarkan beberapa hasil penelitiannya di beberapa paper atau tulisan-tulisan populer lainnya. Mas Rian pernah bersekolah di Universitas Pajajaran. Mungkin Bapak Ibu juga menjadi salah satu uh, mahasiswa atau lulusan Universitas Pajajaran. Di Flora Fauna Internasional sendiri, Mas Rian menjadi conservation spesialis. Wah, ini teman-teman yang ingin berkarir di dunia konservasi atau memang sudah di situ uh, bisa terhubung, dan memang kelas konservasi ini tidak hanya kita sharing ilmu, tapi kita juga bisa saling terhubung antara satu koneksi dengan koneksi lainnya. Oke, tidak berlama-lama, dipersilakan Mas Rian untuk memberikan materinya. Mungkin nanti akan ada sedikit sedikit apa demonstrasi bagaimana Mas Rian biasa untuk menganalisis atau membuat folder-folder data hasil kamera trapnya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung dituliskan di chat box atau nanti bisa raise hand saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, Mas Rian dipersilakan. Oke, terima kasih. Evan. Oh, ini masih disable screen sharing. Wait a minute. Oke, oke, baik. Selamat siang, menjelang sore. Pada rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, sebelum saya memulai, mau minta tolong panitia ya, kalau tiba-tiba ada gangguan teknis, mau diinterupsi saja, misalnya suara yang terlalu kecil, atau tiba-tiba slide-nya hilang, jadi saya ngulanginnya nggak terlalu jauh. Nah, di kesempatan kali ini, sebelum lanjut mau memastikan dulu ini layarnya sudah kelihatan ya di layar masing-masing ya, materinya. Aman, Mas Ya, Rian. oke, oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi nih mengenai bagaimana mengelola foto dan video hasil dari survei menggunakan kamera trap bahasa Inggrisnya, atau kalau yang biasanya organisasi kami gunakan disebutnya kamera intai kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi karena judulnya seperti itu, maka dalam konteks ini tujuannya mau berbagi ya bagaimana kami mengelola data kamera trap atau kamera intai. Mungkin teman-teman di sini yang hadir udah pada pernah juga melakukan pengelolaan data kamera trap atau kamera intai, dan mungkin juga cara mengelolanya itu berbeda-beda. Yang mana itu nggak apa-apa juga, karena yang kami coba paparkan di sini tuh adalah yang biasa organisasi kami lakukan. Jadi di luar sana tuh ada banyak sekali ya caranya, dan selama tujuannya tercapai itu nggak ada masalah sih. Jadi ini hanya salah satu cara dari ratusan cara yang ada di luar sana gitu. Nah, berikutnya kalau tadi lihat di Mentimeter ya kayaknya banyak sekali peserta yang hadir ini udah sering ya mengelola data kamera intai. Jadi bagi yang sering melakukan survei menggunakan kamera intai itu seringkali kan alurnya seperti ini ya. Ketika kita punya ide penelitian, kita pasang, kita ambil lalu kita publish hasilnya di suatu jurnal ilmiah gitu. Nah, biasanya tuh di dalam ide penelitian itu berhubungan sama bagaimana kita melakukan desainnya kan. Jadi tujuan tertentu pasti desainnya berbeda. Tujuan tertentu pasti nanti cara masangnya beda-beda juga. Nah, sayangnya dari panitia ngebriefnya, untuk bagian ini tidak akan kita bahas ya untuk kesempatan kali ini. Mungkin sudah pernah di kelas konservasi sebelumnya atau bisa di lain hari.
Yang akan dibahas untuk kesempatan kali ini adalah di bagian yang kanannya, di mana kita menyimpan data, format datanya seperti apa, mengelolanya seperti apa, dan eksplorasi datanya seperti apa. Nah, kemudian dua list terakhir untuk persiapan format dataset untuk analisis okupansi dan kepadatan juga dibahas, tapi sekedar hanya bagaimana dataset itu dipersiapkan ya. Teori dan praktiknya mungkin di kesempatan lain kali juga. Jadi ekspektasinya tolong dijaga ini untuk bagian hijaunya saja. Nah, lanjut. Tadi dari panitia, dari Mbak Yayu udah coba survei pakai Mentimeter, kira-kira apa sih yang biasa teman-teman alami begitu ya ketika mengelola data kamera trap atau kamera intai. Nah, yang kami pernah saksikan juga bersama rekan-rekan kami itu biasanya skenario yang sering terjadi itu adalah ketika tim di lapangan, ketika dia pasang kamera tuh ternyata catatannya nggak lengkap nih atau nggak konsisten. Jadi misalnya dia lupa nulis tanggal berapa dia ngambil kameranya gitu. Terus ada juga yang hasil yang diperoleh itu disimpan ke dalam komputer tapi struktur foldernya tidak teratur sehingga sangat sulit untuk melakukan verifikasi dari foto atau videonya gitu. Nah, yang ketiga tuh rekamannya ditulis manual. Jadi misalnya dia dapat eh, satwa liar apa di suatu kamera apa, dia salin ke Excel secara manual. Nah, itu seringkali membuat eh, tulisan namanya jadi banyak yang typo gitu biasanya. Nah, terakhir nih yang sering banget adalah kadang-kadang dalam suatu proyek kan kita biasanya melakukan survei itu untuk satwa tertentu ya. Sehingga hewan-hewan lain, misalnya seperti burung, itu identifikasinya nggak dilanjutkan atau berhenti di situ aja ya. Biasanya ditulisnya kayak unknown species atau burung aja, tapi burung apa nggak dilanjutkan. Padahal seluruh data yang didapat dari kamera ente itu sama berharganya gitu, baik satwa target maupun tidak. Nah ini biasanya skenario yang sering terjadi. Tapi tadi yang lucu di Mentimeter tuh ada yang tulis kameranya dimakan ini ya, dimakan semut ya. Nah itu sekilas kayak bercanda, tapi itu sesuatu yang kadang-kadang terjadi juga ya. Sebenarnya bukan dimakan semut, tapi dikerubungin semut gitu. Kan biasanya kalau teman-teman pasang kamera, ketika kalian pasang tuh kan sambil istirahat ya. Nah, sambil makan, biasanya nggak cuci tangan sambil pasang. Nah, setelah itu biasanya kadang-kadang kameranya jadi sarang semut gitu pas lagi diambil. Itu juga salah satu hal-hal teknis yang suka terjadi juga gitu di lapangan. Nah, lanjut ya. Kalau misalnya di sini tuh kan kita lagi mau ngelola data kamera trap ya, atau kamera intai. Nah, yang dimaksud dengan data kamera intai itu sebenarnya apaan sih? Nah, biasanya tuh data kamera intai itu ada dua yang utama ya. Yang pertama itu adalah hasil fotonya sendiri atau videonya. Kemudian yang kedua ini yang di bawah adalah data pemasangannya. Intinya tuh misalnya kamera A disimpan di lokasi apa, koordinatnya dan pada tanggal berapa hingga tanggal berapa dia dipasang. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara foto-foto yang didapat sama data pemasangan tersebut. Jadi ada tiga komponen utama nih dalam data kamera intai seharusnya. Kalau untuk foto dan video kan itu sudah jelas ya data yang hasil didapat langsung dari kameranya. Yang kedua ini untuk data pemasangan. Di sini saya mau berbagi biasanya data pemasang kamera intai itu yang esensialnya atau yang wajib ada itu setidaknya ada 4 bagian ya, yaitu ada nama stasiunnya, misalnya kalian namain tuh suatu lokasi di gambar ini adalah TB11 gitu. Terus koordinat setiap stasiunnya, tanggal pemasangan kamera, sama yang terakhir nih harus di highlight adalah tanggal kamera berhenti bekerja ya. Nah, tanggal kamera berhenti bekerja itu beda sama tanggal kamera diambil. Jadi kadang-kadang ada kamera misalnya diambil pada hari ini ya tanggal 25. Pada kenyataannya kalau misalnya teman-teman periksa, kamera tersebut udah berhenti dari mulai tanggal 20. Nah, itu kan ada perbedaan. Jadi makanya disebutnya tanggal kamera berhenti bekerja, bukan tanggal kamera diambil. Dan lain-lain itu kita juga bisa dapat informasi lingkungan ya. Misalnya di daerah di tempat kita masang kamera itu kanopinya kayak gimana, apakah lebat, ataukah sedang, ataukah terbuka. Nah, ketika kita nyimpan data-data informasi lingkungan, itu bisa jadi suatu analisis yang lebih bagus lagi ke depannya kalau datanya sudah selesai dikumpul gitu. Jadi untuk ulangi lagi, yang esensialnya yang penting ada 4 ini, namun yang lain-lain informasi lingkungan sekitar kamera intai itu jadi satu data berharga juga. Nah, yang terakhir ketika di lapangan, pada saat teman-teman ngambil dan pada saat teman-teman masang itu selalu diupayakan ada yang namanya kita nyebutnya kamera trap selfie ya. Seperti ini. Jadi untuk memastikan apakah kamera tersebut masih bekerja atau tidak. Dan ini juga untuk memverifikasi data yang kalian tulis di lembar data itu
sesuai dengan apa yang kalian lakukan di lapangan. Jadi ini salah satu protokol untuk melakukan verifikasi data dari data pemasangan kamera. Jadi ini biasanya kayak suatu kewajiban yang harus dilakukan kalau misalnya lagi ngambil data gitu, kamera ya. Nah, kita mulai masuk ke prosedur pengelolaan datanya. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, di paper yang diterbitkan oleh Scotson pada tahun 2017 itu dia udah merangkum sekian banyak software dan protokol kamera trap bagaimana cara kita mengelola data kamera tersebut. Nah, kalau teman-teman tadi mengunjungi paper ini bisa diklik nanti di slide-nya. Itu dia udah ngeringkas ya berbagai macam software, ada yang berbayar, ada yang harus subscribe, ada yang gratis gitu. Nah, cara mana yang digunakan itu tergantung organisasi dan kemampuan teman-teman masing-masing. Tapi dalam panduan ini, karena sepertinya tadi saya lihat di peserta banyak yang mahasiswa juga, tentu kita pengen dapat aplikasi yang gratis ya, tidak berbayar, terus ada fleksibilitas untuk analisa data yang lebih kompleks. Maka dari itu, dalam panduan ini kami mengadopsi protokol dari package namanya Chemtrap R, yaitu satu package yang ada di software RStudio. Ya, karena alasan tadi yang pertama gratis, kapasitas penyimpanannya tidak terbatas ya dalam tanda kutip, karena itu tergantung sama kapasitas eh, laptop atau komputer teman-teman semua. Jadi itu tergantung sama yang kalian miliki, apa hardware yang kalian miliki. Yang ketiga itu adalah fleksibilitas untuk analisis data yang lebih kompleks. Jadi pakai itu. Nah, dalam hal ini untuk misalnya protokol menggunakan Chemtrapper itu biasanya alur kerjanya itu ada 5 step ya atau 5 langkah. Dan ada langkah ke nol itu data mentah atau raw data, lalu mengorganisir data kamera intai, mengidentifikasi spesies atau individunya, kemudian kita proses, lalu kita eksplorasi dan kita visualisasi datanya, dan jika memungkinkan kalau datanya bagus dan lengkap, kita bisa analisis data lebih lanjut. Nah, biasanya tuh alur kerja pengelolaan datanya secara umum ada 5 step itu ya, dan plus satu yang di awal ini. Mari kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi langkah pertama ketika kita dapat nih, tadi kita udah dari lapangan, kita mau ngambil data kamera intainya. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita menyimpannya dalam hierarki folder tertentu ya. Jadi sebagai contoh di sini yang biasa kami lakukan, kita bikin dulu nama lanskapnya ya. Misalnya ini kita melakukan surveinya di Aceh. Jadi misalnya nama lanskapnya Aceh, terus kita di dalam folder Aceh tadi kita masukin lagi nama proyeknya atau nama lokasi surveinya ya. Misalnya nama proyeknya itu adalah ARCS gitu. Nah, setiap memori yang kita copy itu disusunnya berdasarkan nama stasiunnya. Jadi misalnya stasiun kamera satu kita copy semua ke sini, kamera 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita taruh namanya folder data mentah ya atau image raw gini. Nah, kenapa kita harus menyimpan data mentah? Karena ketika suatu waktu kita mengelola data kamera, ketika ada error atau human error yang terjadi, kita bisa balik lagi ke data sesungguhnya itu seperti apa. Jadi kita simpan dulu datanya ke dalam hierarki folder seperti ini ya, dari nama landscape, nama project atau lokasi survei, data mentah, lalu nama stasiun dan foto-foto atau video dari kamera tersebut. Berikutnya, setelah kita simpan data mentahnya, nah ini yang penting, kita salin data tersebut ke dalam, biasanya kami namanya image rename atau data yang kita siap kelola. Jadi yang kita analisis dan kita kerjakan itu adalah data rename-nya ini nih, yang udah kita copy. Nah, yang raw-nya ini dibiarkan apa adanya dari lapangan tanpa kita perlakukan apapun. Jadi ini supaya jadi cadangan atau jadi backup sewaktu-waktu ketika kita lagi melakukan identifikasi dan ada human error, kita bisa balik lagi ke data sesungguhnya itu atau yang aslinya dari lapangan seperti apa. Jadi kita harus punya kebiasaan yang backup data mentahnya dengan data yang akan kita proses gitu. Jadi jangan dicampur. Nah, berikutnya kalau kita udah dapat langkah kedua, nah yang kita lakukan berikutnya adalah kita ganti atau kita rename nama-nama yang by default dari hasilnya itu dengan format data tertentu ya. Nah, beruntungnya di Chemtrap R itu ada fungsi yang namanya image rename. Jadi kita nggak perlu rename satu-satu ya, tapi kita bisa langsung rename semuanya otomatis dari metadata setiap foto atau videonya. Jadi nanti kalau yang teman-teman lihat gambar sebelah kiri ini contoh misalnya nama file yang langsung dari kamera trapnya. Nah yang sebelah kanan itu ketika udah di rename, jadi dia nanti
eh, formatnya itu jadi berubah ya. Jadi dari nama stasiun, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, dan seriesnya. Jadi kan kalau kadang-kadang kamera trap itu bisa disetting dia langsung ngambil 3 gambar sekaligus atau 5 gambar sekaligus. Nah ini yang dimaksud dengan N ini. Jadi sekuen ke satu, kedua, dan seterusnya. Nah, kenapa kita perlu nge-rename data ini supaya nanti akan ketahuan pada saat kita ngelola data udah dalam bentuk lembar data, kita bisa verifikasi dengan mudah untuk meng-cross check atau untuk memvalidasi data yang udah kita lakukan. Nanti akan kebayang setelah kita simulasikan datasetnya ya. Jadi ini salah satu step yang penting juga untuk dilakukan. Nah, yang berikutnya, tadi kita udah mengorganisir si foldernya. Sekarang kita akan melakukan spesiesnya atau identifikasi spesiesnya. Jadi biasanya yang kami lakukan itu dari foto-foto tadi atau dari video-video tadi, kita bikin lagi satu folder. Jadi hierarkinya kira-kira seperti ada di gambar nih. Jadi misalnya suatu nama lokasi di Payon, ada stasiun satu, stasiun 2 dan seterusnya. Kita kelompokkan hewan-hewan tadi atau satwa-satwa tadi ke dalam folder-folder yang sesuai dengan namanya gitu. Jadi misalnya di stasiun satu ada beruang madu, kita drag semuanya ke dalam folder beruang madu. Ketika ada anjing ajak, kita drag semuanya ke dalam folder anjing ajak dan seterusnya. Seperti yang ada di ilustrasi di gambar ini. Kalau misalnya bagi yang baru pertama kali dan tidak kebayang, nanti bisa dipraktekin jadi lebih kebayang ya gimana prosesnya. Tapi intinya kita akan melakukan drag and drop untuk spesies yang sudah diidentifikasi. Begitu. Nah, ini kemudian berikutnya adalah tips untuk mengidentifikasi spesies. Jadi, dari pengalaman yang kami lakukan, itu sebisa mungkin kita harus bisa mengidentifikasi semua spesiesnya begitu. Jadi, misalnya contoh nih, kalau saya kan juga nggak orang mamalia ya, misalnya teman-teman nih basicnya orang-orang yang biasa identifikasi mamalia, tapi ngelihat ada satu burung di kamera trap itu. Mungkin kita nggak tahu ya, tapi kadang-kadang ada orang nulisnya kayak cuma nulis burung aja, atau cuma nulis unidentified aja. Nah, sebisa mungkin kita kasih nama yang bisa kita ident dalam tingkat takson paling rendahnya gitu. Misalnya nih, kalau burung ini kayaknya burung paok ya. Jadi kita tulisnya pita, nama genusnya, atau kita tulis namanya paok. Jadi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita identifikasi sampai tingkat takson terendah. Sehingga ketika kita sudah selesai melakukan identifikasi dan analisis, mungkin kapasitas kita cukup sampai sini nih. Tapi kan nanti ke depannya data tersebut kalau kita kolaborasi dengan mahasiswa lain atau dengan peneliti lain, mereka bisa dengan mudah melanjutkan proses identifikasinya gitu. Jadi kalau dengan adanya identifikasi seperti ini, itu sangat membantu mereka untuk melanjutkan proses identifikasi daripada menulisnya dengan kata-kata seperti burung atau unidentified. Jadi saya ulangi lagi, intinya adalah sebisa mungkin identifikasi semua spesies yang ada. Kalau misalnya eh, belum tahu, setidaknya tulis takson terendahnya gitu yang teman-teman tahu. Nah, kira-kira untuk teorinya itu seperti itu ya. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, di bagian simulasi ini mungkin terlalu banyak. Nah, sekarang kita mulai ke simulasinya. Memproses data kamera intai. Jadi kalau nggak salah kan panitia sudah membagikan ya data simulasi yang bisa teman-teman coba praktikkan sendiri di rumah atau di tempatnya masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah kita akan melakukan instalasi perangkat lunak yang dibutuhkan dulu yaitu adalah RStudio sama Exif Tool. Nah, jadi di sini kalau teman-teman klik, di sini ada panduan instalasi RStudio, bagaimana teman-teman menginstal RStudio dengan proper di laptop masing-masing. Nah, kemudian kita perlu satu software lagi namanya Exif Tool. Dia tuh gunanya untuk membaca metadata yang tersimpan di dalam foto dan video. Nah, idealnya ketika teman-teman udah download Exif Tool, itu disimpannya, nah ini yang harus diperhatikan baik-baik, taruh di directory Windows ya. Jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Nah, benda ini yang harus ada di dalam laptop teman-teman sekalian. Nah, ini yang digunakan untuk membaca metadatanya. Kalau misalnya disimpannya nggak di sini, mungkin akan ada sedikit kesulitan dalam memprosesnya. Jadi nanti yang harus diperhatikan ketika ada dua software yang dibutuhkan. Yang pertama adalah RStudio-nya, yang kedua adalah software Exif Tool yang teman-teman simpan di directory Windows ya, di C terus Windows. Oke, sekarang izinkan saya pindah ke
software RStudio-nya langsung ya. Jadi kalau nanti teman-teman coba ketika lagi buka slide-nya, teman-teman bisa langsung klik aja nih di sini nih. Kalau dia diklik ujung kanannya itu dia akan langsung copy, jadi lebih memudahkan untuk memindahkan skripnya masing-masing. Nah, ini adalah aplikasi RStudio-nya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman udah copy, biasanya dia baru ada, saya ingat, ada 3 kuadran ya, tapi kita biasanya klik di sini, terus klik Art Script, nah nanti muncul namanya script atau tempat kita menyimpan code-nya. Nah, tadi kita udah klik script-nya, kita bisa langsung paste atau tempel ke dalam kuadran script-nya di sini. Nah, jadi script pertama itu intinya dia akan menginstal seluruh package yang dibutuhkan dalam menjalankan software ini ya. Jadi kalau kita blok aja semuanya, kita blok lalu kita pencet Control Enter, maka dia akan menginstal package yang dibutuhkan jika di softwarenya belum tersedia. Tapi kalau misalnya udah tersedia, dia hanya akan nge-load library-nya aja. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman coba, mungkin akan ada tulisan-tulisan seperti ini di bagian konsolnya. Jadi yang kiri bawah ini namanya konsol. Kalau ada tulisan berwarna oranye dan lain-lain atau kayak gini, itu abaikan aja. Dia akan ada masalah kalau ada tulisan berwarna merah. Nah, itu baru biasanya ada masalah. Nah, pada proses ini seringkali tuh masalahnya ada package yang dibutuhkan selain dari daftar package yang ini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke dalam mengatur tempat penyimpanan data. Jadi, di data simulasi yang udah dibagikan sama panitia, ini teman-teman bisa copy, lalu kalau teman-teman taruh ke dalam folder tertentu. Sebagai contoh, di laptop saya simpannya di dalam drive D, lalu saya simpan di sini, simulasi FHK. Ya, jadi D simulasi FHK. Nah, tips tambahan ketika teman-teman mau melakukan latihan analisis data itu sebaiknya jangan taruh foldernya terlalu dalam ya. Jadi kadang-kadang ada yang naruhnya tuh di D, terus nama file sampai misalnya 10 lapis terdalam. Nah, kadang-kadang suka ada error. Jadi taruh di folder apa? Taruh di root folder terdekatnya ya. Jadi taruh di root drive terdekatnya. Dalam hal ini misalnya data atau simulasi FAK. Nah, jadi tadi kan contohnya tadi saya udah sharing ya, bahwasannya ketika kita melakukan analisis, anggapnya ini ada satu data dari lapangan nih. Ada 3 kamera ya, ACRS 1, 2, dan 3 yang ada di folder image raw. Oke, nah seperti ini. Jadi tadi teman-teman diekstrak dulu, nanti taruh di 2 folder tersebut ya. Yang round 1 sama round 2. Kita coba yang round 1 dulu. Nah, seperti yang tadi udah dibilang di teori, nah kita akan melakukan backup dulu nih datanya. Jadi kita backup data yang tadi ya, yang di dalam data mentah atau image raw, ke dalam image rename atau data yang akan kita analisis. Kita bisa copy manual atau kita bisa langsung ngejalanin dari R. Jadi kalau sebagai contoh ya, kalau teman-teman lihat di sini, di dalam folder image rename ini kan masih kosong ya. Jadi kalau kita jalankan scriptnya yang tadi, jadi kita set dulu lokasi foldernya di sini. Nah, di sini ada tulisan ya diganti untuk direktori yang berbeda. Jadi kalau teman-teman nulisnya namanya bukan simulasi FHK, tapi misalnya latihan gitu, nah ini akan diganti gitu. Jadi kalau ada peringatan-peringatan kayak gini, ini adalah script atau code yang teman-teman harus ganti di laptop masing-masing. Jadi ini untuk ngelihat teman-teman nyimpan folder kerjanya di mana, kemudian kita jalanin yang kedua, mau ngelihat lokasi folder kamera inta yang mau dianalisis, terus lokasi folder yang ingin kita backup, yaitu di image rename, dan nah ini yang menarik, ketika kita klik ini atau kita jalankan script ini, oke, nah kamera trap akan apa? Softwarenya akan mengcopy dan merename namanya. Jadi kalau kita buka sekarang, nah sudah ada backupnya dan namanya sudah menyesuaikan dengan metadata yang ada di setiap fotonya masing-masing kan. Tadi kosong dan ini udah berubah. Yang mana awalnya masih nama bawaan dari memory cardnya sekarang udah berubah ya.
Nah, bayangkan kalau teman punya data sampai ratusan atau bahkan ribuan, kalau misalnya kita rename manual atau kita copy-nya manual gitu, pasti butuh waktu yang sangat banyak kan. Nah, berikutnya, nah ini yang menarik juga, misalnya teman-teman itu bekerja dalam suatu organisasi tertentu ya. Misalnya tadi saya lihat di partisipan ada yang dari Taman Nasional Kerinci Seblat, ada yang dari Bukit Barisan Selatan. Kita pengen cita-citanya misal organisasi tersebut atau TN tersebut pengen sewaktu-waktu data ini bisa di-sharing nih ke UPT yang lain atau ke pusat atau untuk diteliti oleh BRIN gitu misalnya intinya berbagi data gitu. Nah, kita bisa langsung masukin label hak cipta ke seluruh foto yang kita pengen gitu ya. Jadi ini kita coba lihat dulu data aslinya. Kalau kita buka di tiap-tiap foto ini, nah tidak ada nama copyrightnya kan. Nah, kita bisa masukin labelnya secara otomatis ke seluruh foto ya dengan kita copy script ini. Jadi nanti teman-teman ngerubahnya bagian ininya. Misalnya ini sebagai contoh dalam praktik ini kita ganti sebagai FHK, oh salah, FHK 2024 misalnya. Kita copy lagi, misalnya FHK 2024. Kita jalankan lagi. Nah, sudah selesai ya. Ada 19 gambar yang sudah di-update gitu. Jadi kalau kita buka lagi, nah, sudah ada copyrightnya gitu. Jadi ini kita bisa langsung kasih copyright untuk semua foto yang ada di directory kita gitu. Nah, kenapa ini penting tadi ya? Karena ini kalau misalnya kita mau berbagi data ini, jadi metadatanya tetap ke bawah dan hak ciptanya tetap ke bawah. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba melakukan identifikasinya gitu. Seperti tadi yang udah dibilang ya, sebenarnya di luar sana tuh ada dua cara yang paling umum ya. Yang pertama itu drag and drop yang paling mudah, makanya dipraktekkan dalam simulasi ini. Yang kedua, pakai software lain, misalnya pakai Digicam atau Adobe Photoshop untuk ngasih meta tag di setiap metadata fotonya masing-masing. Nah, dalam praktek ini kita pakainya yang paling mudah yaitu drag and drop. Jadi, misalnya kita lihat di yang stasiun pertama, kalau kita buka di ini ada hewan namanya biawak ya atau Varanus salvator. Nah, kita langsung aja bikin di dalam sini. Kita drag aja, lanjut ke stasiun berikutnya. Di sini ada satu gambar Macaca fascicularis. Oh ya, jadi tadi saya lupa kasih tahu. Jadi kalau ketika kita nulis folder nama spesies itu upayakan konsisten ya. Kalau yang biasa kami lakukan itu kita langsung nulisnya dengan nama Latin. Tapi kalau di organisasi teman-teman sekalian atau di kalian mau melakukannya pakai nama lokal dulu nggak apa-apa. Yang penting konsisten aja dulu. Kan nanti bisa di rename pada saat analisis datanya gitu. Kita drag lagi semua yang ada foto monyetnya. Terus ini ada satu delimukan zamrud. Nanti kita bisa hapus. Nah, kita lanjutkan lagi juga yang untuk stasiun ketiga. Nah, di sini ada tiga jenis primata ya, yang monyet ekor panjang, kemudian
monyet beru, sama lutung. Nah, misalnya kita nulisnya nama latinnya ini dulu ya, sementara. Presbytis cristata. Oke, nah kita udah melakukan identifikasi untuk seluruh dataset yang kita miliki ya. Udah di dalam foldernya masing-masing. Oh, tadi salah ya. Oke, cek dulu. Ya, sudah semua. Oke, nah ketika udah selesai semuanya, nah ini yang juga yang menariknya lagi adalah kita bisa ngejalanin dua fungsi ya. Yang pertama itu kita copy aja dulu sini. Saya mau dijelasin. Nah, fungsi yang pertama ini fungsinya adalah membaca data tiap-tiap folder tadi ya. Jadi kalau kita jalankan, nah udah selesai dia akan membaca nama setiap si filenya tadi. Jadi langsung ada informasi di stasiun pertama itu ada Varano Salvator, ketemunya jam berapa, tanggal berapa, dan lain-lainnya gitu. Jadi itu bisa secara instan dilakukan ya. Jadi kalau misalnya ada ratusan foto, itu secara otomatis bisa dilakukan tanpa harus ada mindahin data secara manual gitu. Nah, yang menariknya lagi adalah fungsi keduanya ini. Jadi kalau misalnya kita nulisnya pakai nama Latin, kita bisa ngecek langsung dari database ITS ini di sini. Kalau teman-teman klik Integrated Taxonomic Information System, itu dia bisa ngecek apakah kita nulisnya typo atau kita menggunakan data taksonomi yang bukan terbarunya gitu. Jadi kita bisa langsung running aja di sini. Tunggu beberapa saat dia akan ngecek ya nama-nama Latin yang kita masukkan. Apakah itu udah sesuai dengan taksonomi terbaru. Nah, dia langsung ngingetin nih di antara semua spesies yang tadi kita tulis ada satu yang tidak ketemu ya, yaitu Presbytis cristata. Tadi saya sengaja ditulisnya emang tidak pakai taksonomi terbaru, jadi dia akan ngingetin nih ada beberapa spesies yang kita salah tulisnya tidak sesuai dengan nama Latin terbarunya. Nah, ini menariknya nanti kalau misalnya teman-teman buka di bagian check names, itu dia akan ngasih informasi kayak common name-nya apa, terus untuk database di taksonomi tersebut. Jadi kalau teman-teman klik ini, dia bisa ngelihat langsung mengenai nah, si tiap-tiap spesies tersebut gitu, sejarah perubahan namanya dan lain-lain. Jadi itu sangat membantu kita untuk mengecek apakah ada typo yang kita tulis dalam nama spesies yang kita buat tadi ya. Nah, tadi tuh karena salah, kita akan ganti dulu. Jadi harusnya ini namanya copy dulu. Jadi kita bisa ganti dulu nama di sini dan kita running lagi dari awal. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita buka lagi, ternyata semua namanya udah valid ya, sesuai dengan nama taksonomi terbarunya. Jadi ini sangat membantu kita untuk ngecek nama-nama latinnya gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat data namanya kan tadi di sini baru sampai tanggal aja ya. Nah, kita bisa lanjut lagi, satu lagi, untuk ngelihat
Nah, menambahkan nama spesies ke dalam setiap file. Jadi tadi kita akan nambahin satu lagi, kita rename, jadi ada nama spesiesnya di belakang nama filenya. Dengan pakai fungsi yang ini. Nah, kalau kita balik lagi, nah dia udah ada tambahan nama spesiesnya. Jadi ini gunanya nanti untuk memverifikasi datasetnya jadi lebih mudah ketika udah jadi ya data pas satu paket datasetnya gitu. Nah, berikutnya ketika data yang kamera intai tadi udah diatur dalam hierarki tertentu, ini udah kita siap untuk dianalisis karena tadi kita udah ngecek namanya udah benar dan lain-lain. Nah, seperti tadi yang dibilang ya, data kamera intai itu ada dua. Yang pertama itu foto atau video, yang mana adalah data ini ya, yang udah kita produksi tadi satu. Satu lagi adalah data informasi pemasangan kamera. Nah, data itu nanti teman-teman bisa ambil dari, kalau di foldernya itu ada di sini ya, ada di effort sini harusnya. Oh iya benar. Nanti akan dijelaskan yang data set lengkapnya kayak apa bentuknya, tapi intinya tadi seperti dibilang ya, yang esensial tuh ada nama stasiunnya, koordinatnya, tanggal pasang, tanggal pengambilan, dan ini kalau misalnya ada masalah ya. Jadi dalam kasus ini dia diambilnya tanggal 23 November, tapi kameranya berhenti pada tanggal 20 November. Jadi kita perlu dataset ini di dalam analisis yang kita lakukan. Nah, lanjut kita pakai di halaman ini ya. Kita copy aja, jadi kita ambil dulu data informasi stasiun kameranya di sini. Nah, kita buka nih ada tiga stasiun ya. Stasiun satu, 2, dan 3 serta koordinatnya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan buat datasetnya itu ke dalam struktur tertentu ya. Jadi kita jalanin aja ini. Nah, yang terakhir kita ekspor. Nah, akan muncul satu file baru ya. Namanya detection. Nah, jadi ini yang menggabungkan kedua data tadi ya. Jadi kita bisa ngelihat ternyata di setiap spesies itu ada nama apa aja, dan sini ada sengaja kami cantumkan ada namanya taxon rank yang nanti kita ganti. Jadi misalnya tadi dalam dataset ini seluruhnya ada, kita bisa mampu mengidentifikasi sampai ke tingkat spesies dan seterusnya ketika ada tambahan data lagi. Jadi kita udah punya nih dataset yang lengkapnya gitu. Nah, tadi dibilang ya, jadi untuk data kamera ini tuh ada tiga prinsip ya. Si data foto atau videonya itu detection yang udah kita buat tadi. Kemudian data pemasangan kameranya atau effort yang tadi kita udah persiapkan, dan penghubung antara data keduanya gitu. Nah, nanti teman-teman lihat ya, ini ada kalau diklik ada template lembar kerja yang biasa dilakukan. Nah, itu nanti ada 4 tab, bisa lihat di sini. Nah, biasanya ketika kami melakukan survei itu kita ditaruhnya ke dalam satu Excel tertentu, yang deteksinya kan dari dua tadi tuh ya, yang tadi dia udah dihasilkan. Tinggal di copy aja ke sini, terus yang effortnya itu data pemasangan kamera. Nah, yang penting tuh ada dua dataset lagi nih, yaitu deskripsi pengisian data. Jadi tiap-tiap kolom itu cara ngisi datanya seperti apa tuh dituliskannya di dalam data description ini. Dan terakhir yang penting adalah informasi survei atau informasi data. Jadi misalnya di sini yang penting ada 6 data esensial. Itu yang pertama adalah originatornya atau authorship-nya ya. Jadi misalnya di sini ada saya Rian, ada Mas Irfan, Adian gitu, ditulis semuanya di sini. Itu kemudian surveinya berawal dari kapan sampai kapan, tujuannya mau apa, metodenya kayak gimana, sama nama organisasinya. Jadi ketika kita udah selesai melakukan survei kamera trap atau kamera intai, data satu set data lembar kerja ini kita bisa simpan, sehingga kalau misalnya kita mau berbagi data ini ke organisasi lain atau ke peneliti lain, authorship-nya tetap terjaga. Jadi di datasetnya lengkap, ada nama organisasinya dan orang-orang yang terlibat, dan di data tiap-tiap fotonya juga tadi udah kita embed copyright-nya. Jadi itu kalau misalnya kita berbagi ke orang lain, itu jadinya authorship-nya tetap menempel ke dalam datanya masing-masing. Begitu. Nah,
Kira-kira begitu dulu ya. Kemudian kita bisa ngelihat matriks waktu aktif kamera menggunakan script yang ini. Jadi kalau kita jalankan, dia akan ngelihat gimana kamera di setiap stasiunnya itu aktif ya. Jadi misalnya di dalam plot ini kita lihat bahwasannya ketiga kamera itu nggak dipasang secara di hari yang sama ya. Karena kan normalnya ketika kita melakukan kamera intas seringkali untuk mencapai satu titik tertentu itu butuh beberapa hari. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat, itu ada sedikit perbedaan antara mulai kamera aktifnya ya. Di ACRS 1 itu lebih telat ya, sementara di ACRS 3 itu udah lebih duluan. Dan waktu berakhirnya juga beda-beda. ACRS 1 dan 2 berakhir di waktu yang sama, tapi di ACRS 3 itu dia berakhirnya juga lebih dulu ya karena ada error tadi. Nah, ini kita bisa sebagai gambaran apakah usaha survei kita itu secara garis besar tuh seperti apa kan. Untuk ngelihat bahwasannya nggak semua kamera tuh aktif dan berakhir di waktu yang sama. Nah, berikutnya ini ada yang menarik juga. Kita bisa langsung bikin ringkasan kamera ya. Teman-teman bisa langsung copy aja di sini. Nah, kalau kita jalankan, seluruh datanya nanti akan ada satu data yang namanya summary effort. Nah, summary effort kalau kita buka, nah ini dia akan ngasih lihat, wah kecil ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat juga di dalam slide-nya. Jadi dia akan memproduksi satu data tabel gini. Nah, itu adalah melihat ringkasan usaha kamera intainya. Jadi dia mau lihat dari awal dulu ya. Misalnya dia jumlah stasiunnya ada 3, terus rata-rata kamera aktifnya itu 30 hari per kamera, dan efektif trap night-nya atau trap days-nya itu kamera paling awal sampai kamera kamera paling akhir itu berapa hari ya. Dalam konteks ini dia ada 90 hari atau 92 hari. Dan dia juga mengukur rata-rata jarak antar kamera intainya. Di sini adalah 300-an meter gitu. Nah, dalam proses pelaporan data kamera intai itu kamera trap, baik itu ngelaporin data hasil survei ataupun ngelampirin dalam bentuk paper, biasanya mereka butuh yang namanya ringkasan usaha kamera intai. Nah, fungsi tadi itu dengan mudah memberikan ini ya, ringkasan usaha kamera intainya seperti apa yang teman-teman jalankan, tanpa harus ngebuka aplikasi GIS-nya gitu. Nah, tadi kan ada ringkasan usahanya surveinya ya. Nah, sekarang kita mau lihat gimana sih ringkasan temuan satuannya. Kita bisa langsung copy aja di sini. Dan kita copy juga. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ada bisa lihat di tabelnya di sini ya, sum table. Jadi misalnya di tiap-tiap spesies itu dia ada berapa gambar, ada berapa lokasi dan kelimpahan relatifnya itu seperti apa. Nah, di dalam script tadi juga dia akan memproduksi plot seperti gambar ini ya. Jadi kita bisa ngelihat di antara 1, 2, 3, 4, 5 5 satwa tadi yang paling banyak independent eventnya itu ada di monyet ekor panjang. Terus ada dia juga yang paling tersebar nih. Dia ada proportion of set detected, itu berarti adalah perbandingan antara total stasiun sama berapa stasiun yang terdeteksi gitu. Nah, interpretasinya kalau dia 1 berarti dia terdeteksi di seluruh stasiun. Kalau dia 0,5 dia berarti cuma setengahnya aja yang terdeteksi begitu. Nah, biasanya informasi ini juga dibutuhkan dalam ringkasan satwa ya. Jadi teman-teman bisa langsung secara instan dapat ringkasan usaha survei sama ringkasan temuan satuannya gitu. Nah, semua hal ini yang kita lakukan itu hanya bisa terlaksana ya ketika dari awal tuh yang bagian organisasi data kamera intainya tuh kita di bagian sini udah kita lakukan sebagaimana mestinya gitu. Kalau misalnya sampai sini kita ada step yang kelewat, nah seluruh otomatisasi tadi itu jadi nggak bisa berjalan gitu. Jadi yang pertama kali diperhatikan itu loh sampai di bagian ininya dulu nanti kalau teman-teman coba gitu. Nah gitu dulu. Ini tanya jawab dulu atau langsung lagi ya? Masih ada 3 step lagi sih. 2 step lagi. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Nah, tadi kan datanya tuh cuma 3 stasiun ya, mungkin kurang kebayang. Gimana kalau kita pakai data survei sebenarnya kan, atau pakai data yang asli dari lapangan?
yang sudah pernah dilakukan oleh kajian orang lain. Nah, inilah kita akan masuk ke dalam step kedua, yaitu eksplorasi data lebih lanjut. Nah, sayangnya, karena organisasi saya terikat dengan NDA atau perjanjian kerahasiaan, jadi saya nggak bisa pakai data yang pernah kami kerjakan ya. Nah, untungnya di luar sana ada platform namanya ini ya, saya nggak tahu dibacanya apa ya, mungkin Dryad atau gimana. Tapi intinya ini teman-teman bisa berkunjung ke situs tersebut. Dia nyediain banyak sekali dataset penelitian ekologi ya, dari mulai kamera trap sampai ke GPS Scholar. Jadi itu salah satu website yang bagus juga kalau buat mau latihan analisis data karena itu pakai data yang sesungguhnya yang pernah dikerjakan orang lain. Nah, itu kenapa di tadi tuh saya sering ulang-ulang ya. Kalau misalnya kita udah punya data yang bagus, kita udah rapi nyimpennya, terus authorship-nya juga udah jelas. Nah, itu memudahkan kita berbagi data. Salah satunya adalah seperti ini nih, data-data yang kita kerjakan bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk pembelajaran juga gitu. Jadi nggak tersimpan di organisasinya masing-masing, terus nggak jadi apa-apa gitu kan, sayang juga. Nah, kita akan mencoba data dari Dryad ya. Di judulnya ini, nanti teman-teman bisa lihat sendiri juga. Nah, karena untuk ini adalah untuk simulasi, jadi datanya juga udah saya edit dan sudah saya simplifikasi. Jadi nanti hasil yang ada di dalam simulasi ini tuh tidak menggambarkan kajian dari yang teman-teman dari Smithsonian ini lakukan ya. Jadi ini walaupun datanya asli, tapi nanti hasilnya tidak menggambarkan atau merefleksikan kajian yang mereka sebenarnya, karena sudah disimplifikasi. Nah, kita akan pindah ke ronde yang kedua ya, round 2. Oke. Nah, jadi itu data yang udah disimplifikasi tadi itu bentuknya kayak gini ya, di sampel dataset yang tadi udah saya tunjukkan ya. Jadi ini ada penelitian menggunakan kamera trap yang dilakukan di suatu wilayah Washington di US. Dan ini adalah data deteksinya yang tadi udah kita coba produksi juga. Terus ini adalah effortnya pemasangan kameranya tuh dia ada 21 stasiun dan lain-lain. Kita akan menggunakan data ini. Jadi di round 2 itu nanti ada datanya ada dua ya, detection sama station. Itu sama juga yang kita produksi tadi. Jadi ini detection isinya kayak gini sih. Nah, sama persis seperti yang udah tadi diidentifikasi atau yang udah kita produksi. Nah, lanjut, karena kita pakai dataset yang baru, kita harus nge-restart dulu ininya, RStudionya. Kita session, terus kita restart R, terus kita clear juga data apa namanya data-data yang ada dalam tersebut. Ya udah kosong ya. Nah, kita mulai dari baru ya, pakai dataset yang terbaru ini. Seperti biasa kita akan set dulu ya di direktorinya ada di mana. Nah, kemudian kita ngebaca nih data si stasiun kameranya. Kalau kita klik tuh isinya tadi ya, informasi stasiun kameranya itu ada di stasiun mana, terus koordinatnya seperti apa. Yang berikutnya kita baca deteksinya. Oh, ada yang kurang. Oke. Nah, ini sama persis dengan yang tadi udah kita lakukan ya, udah produksi ya, tapi ini pakai dataset yang beda lagi. Nah, tadi kan kita udah mencoba membuat ringkasan kamera, ringkasan usaha survei sama satwa ya. Jadi itu kita bisa secara otomatis juga pakai script yang sebelumnya ya. Jadi ini kita bisa copy dari mulai sini. Sini. Nah, ini sebagai pengingat tadi yang udah kita jalanin pakai dataset yang di Aceh. Nah, ini kita bisa lihat kalau di dalam kajian yang mereka lakukan ini agak sedikit ini ya apa, tidak begitu
konsisten terkait dengan pemasangannya. Bisa dilihat ini ada kamera yang hanya berfungsi beberapa hari saja di sini, misalnya yang SCBI 4, tapi juga ada yang panjang di sini, dan ada juga dipasangnya setelah bulan ke-10 gitu. Nah, jadi ini bisa ngasih lihat gambaran gimana secara desain survei si kamera itu dipasang di lapangan berapa lama dan seberapa konsisten gitu. Nah, lanjut kita langsung ke semuanya dulu. Oke. Nah, sama juga dia akan ngasilin data yang namanya summary effort ya. Ini ringkasan usaha surveinya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada sekitar 309 eh, waktu efektifnya, berarti itu kayak hampir 1 tahun ya. Terus total stasiunnya ada 14 dan rata-rata antar kameranya itu 500 meter gitu. Oke. Nah, ini kita juga udah dapat ringkasan satuannya ya. Jadi ini bisa dilihat dari semua spesiesnya ada satu yang paling tinggi, sementara yang lainnya secara signifikan kelimpahannya jauh lebih rendah ya. Kayak gitu. Nah, ini ada sekitar 5.000 observasi ya, tapi tadi bisa dilakukan hanya dengan sekejap aja ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada pakai metode yang pakai Excel gitu, mungkin akan jauh lebih lama waktunya kan, karena harus di pivot dulu datanya dan lain-lain gitu. Nah, dengan prosedur ini itu bisa dilakukan hanya dalam sekejap aja gitu kan. Nah, ini sebenarnya mau ngeliatin ini aja sih perbedaan antara dataset yang sekarang kita pakai dengan dataset yang sebelumnya. Tadi kan hanya 3 stasiun dan beberapa spesies aja, di sini bisa sampai 18 spesies dan sampai ribuan observasi untuk melihat gimana ketika pakai data sesungguhnya itu kita lakukan gitu. Nah, lanjut kita mulai di sini ya. Jadi itu kadang-kadang kan teman-teman tertarik dengan melihat sebenarnya si dari yang udah kita lakukan tuh spesiesnya ada di mana aja gitu. Nah, script yang ini kita bisa melakukan memetakan sebaran spesiesnya secara instan juga. Jadi kalau kita copy di sini, satu dari atas. Nah, di sini langsung menghasilkan peta interaktif ya untuk melihat misalnya di dalam peta yang tersaji di gambar ini, dia bisa melihat bahwasannya ini sebaran stasiunnya. Terus yang warnanya semakin kuning itu berarti spesiesnya semakin banyak, sementara yang warnanya lebih ke ungu itu berarti makin dikit ya. Bisa dilihat ini misalnya di stasiun ini yang SCBI 27 dia hanya ketemu 3 spesies, sementara di SCBI 18 dia ketemu 9 spesies dan ini adalah listnya ya dan lain-lain gitu. Nah, ini juga bisa kita ekspor ke dalam save file secara instan juga. Oke. Nanti di dalam foldernya itu akan terproduksi satu data lagi, di mana data ini bisa kita langsung analisis di aplikasi GIS kalau teman-teman lebih nyaman pakai aplikasi GIS untuk menampilkan datanya gitu. Jadi ini secara instan juga dapat memetakan sebaran spesiesnya. Nah, selanjutnya yang bisa biasanya orang-orang pengen tahu juga adalah membuat plot aktivitasnya ya. Jadi misalnya kita mau dapat, nah ini dia salah satu satwa yang ada di situ ya. Misalnya kita mau ngeliat suatu satwa Lynx rufus, ini adalah salah satu spesies kucing liar yang ada di sana. Oh, nah ini kita bisa ngeliat jadi grafiknya. Nah, dalam kajian kamera yang mereka lakukan, ternyata kucing liar yang satu ini dia lebih aktifnya di hampir di tengah hari ya, sekitar jam 12 gitu. Nah, kalau teman-teman mau ganti, bisa juga misalnya kita pakai spesies yang lain ya. Tadi itu di sini ada misalnya, nah misalnya ada beruang ya, Ursus americanus. Kita bisa juga ganti, misalnya datasetnya kayak gini, untuk melihat spesies yang lainnya lagi.
Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung secara instan bisa langsung kita produksi ya. Jadi kayak misalnya kita ganti untuk spesies beruang. Nah, di sini dia menampilkan bahwasannya secara umum beruang di daerah itu aktifnya diurnal, namun puncaknya itu dekat-dekat di waktu peralihan ya, di sekitar senja gitu. Nah, kita juga bisa ngelihat aktivitas overlapnya secara instan juga. Jadi misalnya kita mau ngebandingin antara beruang tadi sama kucing liarnya pakai script yang selanjutnya. Nah, ini dapat. Jadi yang hitam ini adalah kucing liarnya, yang biru garis putus-putus ini yang beruangnya. Biasanya yang orang-orang lihat tuh di bagian data ini ya, delta head-nya ini. Delta head-nya itu kan sebenarnya seberapa besar tumpang tindih terjadi. Jadi ini satuannya persen ya. Kalau 0,52 berarti dia 52% waktu aktifnya beruang dengan kucing ini tumpang tindih gitu. Kalau dia satu berarti sampai 100% gitu. Nah, begitu. Nah, tadi kita udah eksplorasi data lebih lanjut ya. Nah, berikutnya kita juga bisa buat matriks deteksi untuk analisis okupansi. Nah, di kelas konservasi series yang sebelumnya, yang ke-14, Mas Lubis udah ngejelasin tentang analisis okupansi kan. Nah, kalau teman-teman ingat, bagi yang hadir di pertemuan sebelumnya, kan kalau di analisis okupansi itu butuh yang namanya matriks deteksi ya. Tapi dalam konteksnya kelas konservasi kemarin tuh matriks deteksinya itu dalam bentuk spasial ya. Berarti dia ada pengulangan dari si jaraknya gitu. Nah, dalam konteks ini kita pakainya adalah matriks deteksi tapi temporal. Nah, maksudnya apa temporal? Jadi, kalau kita memasang kamera intai kan misalnya kita pasang selama 10 hari itu. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya itu namanya adalah si ini ya apa? Replikasi temporalnya. Jadi hari pertama itu terdeteksi atau enggak, kemudian hari kedua terdeteksi atau enggak. Nah, itu pakai script yang di sini. Jadi ini ada yang tanda bintang. Misalnya kita mau lihatnya dari si kucing liar tadi. Terus kita pengen ganti per 5 hari sekali nih. Berarti hari ke 1 sampai 5 itu satu deteksi. Hari ke 6 sampai 10 itu satu deteksi dan seterusnya. Kita gantinya kita tulis sebagai 5 hari. Jadi per 5 hari itu dianggapnya sebagai satu deteksi. Kalau kita jalanin, oh belum ada ya. Kalau kita jalanin, nah kita dapat angka kayak gini kira-kira. Jadi misalnya di occasion pertama, di 5 hari pertama, di stasiun 17 itu tidak mendeteksi kucing liar tersebut. Namun di occasion kedua, hari ke 6 sampai 10, dia mendeteksi si kucing tersebut. Nah, di occasion ketiga sampai kelima tidak mendeteksi, dan di occasion ke 6 dan ke 7, kamera tersebut tidak berfungsi. Jadi cara bacanya gitu dan seterusnya. Nah, data ini yang dibutuhkan untuk teman-teman melakukan analisis okupansi kalau pakai kamera trap atau pakai kamera intai. Jadi ini dia ada menyediakan kayak terdeteksi atau tidak terdeteksi begitu. Nah, kita bisa juga ganti nih sama spesies yang lain. Misalnya kita ganti sama beruang. Nanti dia akan secara instan juga akan membuat matriks deteksinya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada perbedaan ya. Kalau di sini dia ternyata beruangnya kalau di SCBI 17 dia baru terdeteksi di occasion ke 4 gitu dan seterusnya. Nah, ini yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk melakukan analisis okupansi. Nah, berikutnya kita akan membuat matriks deteksi untuk analisis kepadatan satwa. Dalam konteks ini sebenarnya namanya SECR ya, Spatial Explicit Capture Recapture. Jadi kita bisa dapat angka kira-kira misalnya harimau tertentu itu kepadatannya 0,5 individu per 100 hektar gitu misalnya. Kalau teman-teman pernah baca paper tentang kepadatan satwa kan biasanya satuannya kayak gitu kan. Nah, ini kalau kita pakai data itu kita butuh yang namanya matriks deteksi untuk kepadatan satwa. Nah, ini beda lagi caranya kayak gini. Pertama kita perlu ngebaca koordinatnya dulu ya dengan cara di fungsi ini. Karena sebelumnya kan koordinat yang kita
gunakan itu menggunakan longitude latitude ya, WGS 84. Nah, itu nggak bisa ngebaca meter ya. Jadi kita convert ke UTM dulu yang bisa ngebaca meter. Nah, lalu kita lanjutkan ke ngebuat matriks deteksinya. Kita pakai satwa yang sama, yang kucing liar tadi. Jadi kalau di dataset ini, si kucing liarnya sudah di ini ya, sudah diidentifikasi individunya. Jadi kalau dilihat di sini, kalau teman-teman lihat di individualnya udah ada nama masing-masing ya. Misalnya dia ada Kinemon, ada Denjiro dan lain-lain yang sudah diidentifikasi individunya. Nah, kita bisa juga pakai yang sama, kita lakukan, kita produksi matriks deteksinya. Kalau kita lihat ringkasannya, dia aja. Nah, yang ini sebenarnya bacaan yang paling penting itu ada dua baris ke bawah ya di sini. Jadi dia kalau N itu berarti adalah berapa individu yang terdeteksi di occasion. Ke N, misalnya ke satu, dia cuma ngedeteksi satu individu. Nah, di occasion kedua, dia mendeteksi dua individu. Di occasion ketiga, di seluruh kamera trapnya itu tidak mendeteksi ke tiga individu tersebut. Kalau U itu adalah penambahan individu. Jadi dia di occasion ke satu baru ngedeteksi satu individu dan di occasion kedua ada penambahan dua individu. Dan karena cuma tiga, jadi dia terhenti di occasion kedua gitu. Nah, ini ringkasannya. Di atasnya tuh ada penjelasannya. Di sini ada 14 detektor yang digunakan. Dan ini adalah eh, koordinat terluarnya di tiap-tiap stasiunnya gitu. Kita lanjut untuk lebih gampangnya kita bisa pakai copy yang ini aja. Kalau kita copy script ini, dia akan ngelihat pergerakannya. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat kan tadi si yang tanda plus ini adalah tempat si stasiunnya kan. Ada satu, dua, dan seterusnya. Nah, dalam dataset ini dia ada tiga individu yang teridentifikasi. Dan ini kita bisa ngeliat pergerakannya. Jadi kayak di yang beda warna ini beda individu ya. Jadi misalnya si individu pertama dia hanya berpindah dari stasiun ini dan yang sini yang satunya lagi saja. Tapi di individu kedua dia bergeraknya dari sini, ada juga di sini dan ada juga di sini dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa sementara ngelihat gambaran umumnya pergerakan si tiap-tiap individunya gitu. Nah, dalam konteks analisis density itu ada dua dataset yang dibutuhkan. Pertama adalah yang udah kita buat ini. Yang kedua adalah si istilahnya itu adalah layout kameranya. Nah, sebenarnya simpelnya layout kamera itu adalah si ini ya, si kamera tempat kita melakukannya, tapi kita produksi dulu view. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat di datanya, sebenarnya dia butuhnya adalah data ini sih. Ini jadi layout kameranya. Tapi dalam konteks kajian kepadatan, tentu kita harus ngasih buffer. Nah, buffer itu dia kayak pada prinsipnya tuh beberapa kali dari luas jelajah si satuannya. Namun itu akan ada yang namanya semacam kayak masking, karena misalnya kalau kita nambahin buffer 2 kilo, tapi sini udah pemukiman, dan ini adalah tidak mungkin jadi habitat kucing liar, maka kita akan potong. Jadi semuanya itu dilakukannya bisa dipakai aplikasi GIS atau kalau misalnya kita nggak peduli dengan masking tersebut juga bisa kita produksi langsung ya. Jadi misalnya pakai script ini, nah kita kasih buffer misalnya sebesar 2.500 meter ya atau 2,5 kilo. Nah jadi buffer itu misalnya gini, kalau misalnya ada hewan yang terdeteksi di paling ujung stasiun sini kan, nah kalau dalam ekologi kan nggak mungkin dia geraknya cuma di sini kan, bisa jadi dia geraknya kayak begini nih, ada di sampingnya atau ketemu begini sampingnya. Nah makanya itu diambil dari sebesar sekitar dua atau empat kalinya diameter dari luas jelajah si individu tersebut ya atau spesies tersebut. Ke dalam konteks ini kita misalnya tambahinnya 2.500 meter. Nah, buffer inilah yang kita gunakan. Jadi kalau untuk
analisis kepadatan satwa, kita butuhnya ada dua tadi ya, yang matriks deteksinya, pergerakan satwanya sama yang namanya nih trap layout ya, dengan buffernya atau dengan maskingnya. Nah, dengan dua dataset itu dan dengan prosedur yang kayak yang udah dipraktekkan tadi kan itu bisa dilakukan dengan instan aja ya ketika seluruh spesiesnya udah berhasil diidentifikasi. Nah, sayangnya untuk analisis lebih lanjut, untuk bagaimana menganalisis data melakukan dengan metode okupansi dan dengan metode SCCR ini untuk mendapat kepadatan satwa belum dalam kesempatan kali ini. Jadi kita hanya sampai ke dalam bagaimana kita membuat matriks deteksinya dulu. Nah, kira-kira kita udah di penghujung simulasi, mungkin bisa eh, tanya jawab ya, mungkin panitia. Ya, Gitu silakan aja. Mas Rian. Ya, terima kasih. Nanti kalau misalnya udah selesai, teman-teman bisa bantu saya untuk ngisi survei singkat ini ya, untuk ngelihat apakah materinya udah pas atau belum, atau kok terlalu cepat atau enggak, atau misalnya nanti ada follow up materi yang dibutuhkan gitu. Gitu aja dan terima kasih ya.